Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama ada WG, kedua WSBP, ketiga ADI, keempat PTPP, kelima Waskita, keenam Wika, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 197 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG juga sudah breakdown dari area konsolidasinya di area atas support ini. Supportnya ada di 199 dan WG sudah turun 2 candle di bawah 199. Jadi potensi besar WG mengarah ke 186 menguji neckline cup and handle-nya tahun lalu ya di September. Jadi potensi arah WG ke 190 sampai 186 kecuali WG hari Senin atau Minggu ini bisa kembali ke atas 200. Jadi kalau selama di bawah 200, apalagi besok candle merah dan tutup di bawah low-nya hari Jumat, low-nya hari Jumat ada di 196, jadi kalau tutup di 195 potensi besar WG ke bawah. Kalau dilihat dari indikator MACD juga mulai menyempit lagi ya, garis biru akan membentuk dead cross kalau WG melanjutkan penurunan. Dengan kondisi seperti ini ya potensi besar WG lanjut turun, tapi tetap ada peluang untuk rebound. Nah, bagusnya lagi seperti saya bilang tadi, kalau WG kembali ke 200, apalagi hari Senin bisa kembali ke 200, berarti bisa dikatakan false breakdown. Seperti itu untuk WG. Bagaimana yang punya dari atas? Ya WG ini kalau untuk ditradingkan ya harusnya cut loss, tapi dengan kondisi sekarang seperti ini ya harga WG jadi murah ya. Karena selain Wika dan Waskita, WG salah satu saham grup karya yang menurut saya fundamentalnya cukup bagus ya. Jadi seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham kedua, ada WSBP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 5,08% ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP didistribusi. Nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP duluan turun dan mengarah ke support selanjutnya yang saya tarik garis, dan juga itu adalah neckline cup and handle-nya. Jadi kemungkinan besar akan ada pantulan di area 164, tapi kalau tetap dijebol arah selanjutnya WSBP bisa sampai 140. Ini ya, saya pasang lagi support selanjutnya untuk WSBP di 140. Seperti itu untuk WSBP. Jadi ya hindari dulu lah, walaupun memang ada pantulan ya. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya cut loss-nya harus ketat ya. Misalnya buy di harga 168, cut loss saja kalau WSBP ini turun dari 165, misal di 164 atau 163, atau disesuaikan aja untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap nggak mau cut loss, misalnya beli di 168, ya harus siap kalau misalnya dibawa PSBP sampai 140, sekitar 16%. Kalau saya ya saya akan cut loss ya di 163 atau 162 lah maksimalnya ya. Tapi disesuaikan lagi kembali ke strategi masing-masing, dan target profit kalau buy di harga sekarang ya dekat-dekat aja ya. 180 itu udah cukup tinggi menurut saya kalau WSBP bisa naik ke 180. Seperti itu. Untuk WSBP indikator MACD mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Volume meningkat ya saat turun, jadi ya memang ada kekuatan seller, dan ya besok dan lusa itu menjadi kuncinya lah. Mampu nggak WSBP mempertahankan supportnya 167? Harusnya ya bisa kuat 167 ini menahan
pergerakan harga WSBP. WSBP juga strong downtrend, sudah beberapa kali membuat pola dead cat bond dari awal turun. Dari Januari 2021 dia membentuk pola dead cat bond satu kali, ini mantul, terus buat lagi di bawah sini, mantul EMA 200 gagal, terus dia turun lagi. Ya semoga aja kalau mampu breakout 194 cukup bagus untuk WSBP, tapi kesana ada prosesnya ya, yang nggak mungkin dalam waktu dekat ya, 1-2 bulan ya mungkin aja, tapi tetap ada resikonya ya. Kalau turun dari 167 arah WSBP bisa sampai 140. Seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada ADI yang di hari Jumat minggu lalu juga ditutup terkoreksi 5,41% ke harga 960. Kalau dilihat transaksi asing memang terus net sell, dan seminggu kemarin asing juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI didistribusi, nilai yang warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, ADI juga breakdown dari 1050 supportnya ini dan area konsolidasinya ini. Nah ya, jadi kalau dilihat peluang ADI ya terdekat sampai 900 dulu lah targetnya. Ini saya buat 900, arah selanjutnya penurunan. Kalau itu juga tetap di breakdown ya bisa sampai 700 ADI, tapi sepertinya akan dipertahankan 900. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya, mending wait and see aja dulu. Nih dilihat volume saat turun juga ADI besar, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya harusnya peluangnya masih lanjut turun. 900 ini bisa, kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, buy on support, kemungkinan akan ada pantulan, ya ambil kesempatan. Profit 3-5% aja take profit ya, karena mungkin pantulannya juga pantulan terbatas untuk ADI. Karena dengan kondisi market seperti ini, IHSG juga masih downtrend, masih mengarah ke bawah ya, pantulan biasa. Paling satu hari mantul, besoknya merah lagi. Kalau di fast trade satu hari, yang penting profit, take profit aja, besok biarin. Kalau besoknya lanjut ya udah biarin, karena potensinya bisa turun. Kalau Bapak Ibu mau coba pasang trailing stop ya silahkan, siapa tahu besoknya naik kan, tapi resikonya ya take profitnya lebih kecil kalau pasang trailing stop ya, tapi disesuaikan lagi kembali ke diri masing-masing. Seperti itu untuk ADI, potensinya masih ke bawah, harap sabar aja ya. Untuk ADI ya semoga aja 3 bulan ke depan, Juni, Juli, Agustus ya ada perubahan. Karena SWF juga infonya akan berjalan di 2-3 bulan ke depan. Ya semoga aja ya, tapi untuk sekarang kondisinya tren jangka pendek masih ke bawah untuk ADI, dan semoga aja 900 dipertahankan dan ADI bisa sideways di range harga supportnya 900 dan resistennya 1040 sampai 1050 ini. Kalau ditarik upside-nya cukup lumayan 13%. Ya coba aja buy on support, nanti dekat resisten jual, tektokan aja di daerah sini ya, mungkin bisa ngasih cuan. Semoga seperti itu skenarionya ya, seperti sebelumnya ini nih ya. Seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada PTPP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 3,13% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga mantul dari support yang saya buat, yang saya tarik garis ya, karena itu neckline rounding bottom PTPP. Jadi ya kemungkinan di sini adalah penurunan maksimalnya. Semoga. Jadi PTPP sekarang sideways aja di area sini tak. Karena kalau PTPP jebol 1070 dan lanjut turun, arahnya bisa sampai, kalau dilihat histori sebelumnya, 890 sampai 900. Jadi downside-nya masih cukup dalam ya. Ini sekitar 15-19%. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba buy on support, ya cut loss saja kalau PTPP turun dari 1070 ya. Ini ada gap memang di 1025 ya. Ini ada gap di bawah juga banyak, tapi ada gap yang terdekat di sini ya. Semoga aja kalaupun hari Senin melanjutkan penurunan, ekornya cuman menutup gapnya ini di tanggal 13 November ya, di 1025 terus naik lagi. Ya semoga aja harusnya ya PTPP mempertahankan neckline-nya ini ya.
sebelum PTPP rally sampai 2300, 1070 ini adalah neckline yang menjaga harga PTPP. Jadi harusnya sekarang ini menjadi support kuat PTPP. Terlihat hari Jumat dia mantul ya, kita lihat, cuman dilihat hari Senin dan Selasa mampu nggak PTPP bertahan di atas 1070. Seperti itu untuk PTPP. Bagaimana yang punya dari atas? Ya sekarang udah dalam, apalagi belum cut loss, apalagi yang beli di atas 1500, beli di 1500 saja harga sekarang udah kerugian di 30%, apalagi yang beli dari 2200 sekarang udah floating loss 50%. Kalau dilihat historis sebelumnya ya ini bisa dikatakan downtrend lagi. Bahkan PTPP ini pernah turun sampai 80%. Tapi kalau seperti ini seharusnya ini sudah cukup dalam ya. Harusnya memang ada pantulan dan paling enggak ada rebound terbatas untuk PTPP ya, paling nggak menguji 1200 dulu terus turun lagi, bisa seperti itu. Nah untuk PTPP kemungkinan juga seminggu ke depan akan bergerak di range harga supportnya 1070 dan resistannya 1200 asal nggak jebol support. Seperti itu untuk PTPP. Indikator MACD mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat ya. Masih potensi besar PTPP uji supportnya di 1070. Kalau mampu bertahan ya PTPP akan sideways di range harga 1070 support dan resistannya 1200. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Waskita yang di hari Jumat minggu lalu ditutup juga terkoreksi cukup dalam 4,54% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Waskita sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita sudah jebol support psikologisnya 1000 dan ya arahnya kalau dilihat histori sebelumnya terdekat 900. Kalau itu dijebol juga Waskita bisa sampai 800 ya. Jadi seperti itu untuk Waskita. Kalau dilihat PTPP duluan sampai support seperti dahulu ya. PTPP juga duluan sampai EMA 200 saat Waskita itu ada di area 1160 sampai 1150. PTPP duluan, dan sekarang PTPP duluan sampai support, harusnya Waskita ngejar ke 900 terdekatnya. Jadi seperti itu ya untuk Waskita ya, semoga aja bisa kembali naik hari Senin. Kalau Senin kembali ke 1000 ya cukup aman, tapi kalau saya lihat agak berat ya, karena PTPP udah memberikan sinyal duluan mendekati support. Jadi Waskita memang biasanya lambat geraknya ya, pasti duluan yang lain turun baru Waskita ngikut. Jadi Waskita kalau saya lihat hari Senin akan ke arah 900 nih dulu. Nah baru mungkin kalau ini dijebol 900 arahnya ke 800. Kalau 800 itu adalah juga neckline sebelum Waskita rally naik tinggi sampai 2000. Jadi ya sangat mungkin Waskita menguji lagi support neckline-nya ini di 800. Indikator MACD juga memberikan sinyal kurang bagus, membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume meningkat saat penurunan. Jadi ya harusnya lanjut turun. Kalau untuk grup karya mending wait and see aja dulu ya. Tapi yang tadi kalau mau ya WSBP ini udah dekat, PTPP udah dekat, ADI belum ya. Jadi ya disesuaikan lah yang mana mau ya yang dibeli. Tapi beli saham downtrend harus siap cut loss ketat, karena kalau nggak cut loss akan dibawa turun lebih dalam karena belum mencapai bottom, dan bottomnya aja belum tahu di mana. Apakah bottomnya Waskita ini di 800 atau bisa lagi kembali ke 600. Tapi kalau saya lihat ya harusnya 800 dipertahankan untuk Waskita. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Wika yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 4,26% ke harga 1235. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang Wika didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika sepertinya masih akan lanjut turun mengarah ke supportnya, support terdekat
terdekat di 1150 karena dilihat dari volume yang meningkat signifikan dan indikator MACD yang mengarah tajam ke bawah dan membentuk dead cross bercat di bawah 0 juga makin dalam. Potensi Wika juga akan lanjut turun, jangan tangkap pisau jatuh ya. Kalau mau beli Wika jaga di 1050, kemungkinan akan ada pantulan terbatas ya. Memanfaatkan aja, kalau dapat 3-5% take profit karena saham downtrend itu agak susah untuk langsung kembali rally. Biasanya 1-2 candle naik, candle ketiga turun lagi, bahkan satu hari naik bisa besoknya turun lagi. Jadi ya cari aja profit tipis, yang penting profit, bisa di take profit ya menurut saya. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing, ke strategi masing-masing. Nah, kalau dilihat untuk Wika harusnya minggu ini masih potensi turun, arah terdekat 1150. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Witon yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 272, terkoreksi 2,85%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon juga kalau dilihat potensi arah ke 260 sampai 258. Kalau dilihat dari indikator MACD juga mengarah ke bawah lagi dan membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Volume saat turun juga meningkat. Jadi sepertinya masih potensi untuk turun. Witon arah terdekat 260 sampai 258, menguji neckline cup and handle-nya ini. Ini bisa dibilang cup and handle ya. Jadi seperti itu untuk Witon ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.